Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izastia Ulhaq, NIM 1924 1010 2033 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 5 terkait classification tree. Tugasnya yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine 5 Indian diabetes, breast cancer. Hitunglah akurasinya berdasarkan conversion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Pertama, yang dilakukan adalah import numpy-nya dulu, kemudian aliaskan dengan np, kemudian import library pandas juga, aliaskan dengan pd. Setelah itu import escalon from escalon model selection, kemudian import trend test split-nya yang ini digunakan apa ya untuk split data menjadi data training dan data testing. Kemudian import juga conversion matrix-nya, kemudian import decision tree classifier untuk membuat pohon klasifikasinya, kemudian import accuracy score untuk menghitung akurasinya, kemudian import data-datanya yaitu dari lot wine, diabetes, dan breast cancer. Setelah itu import pie juga yang di sini dihasilkan dengan PLT, nah yang nantinya digunakan untuk menggambar grafiknya. Kemudian import dataset dan import tree-nya. Selanjutnya kita akan load datanya, memasukkan datanya. Pertama dari data wine-nya dulu. Kita deklarasikan dulu wine data sama dengan load wine di sini untuk memanggil data wine-nya. Kemudian wine sama dengan PD dari pantasnya, kemudian dibuat data frame yang isinya parameternya yaitu wine data dot data. Kemudian kita print yang pertama print fitur namanya, yaitu di sini untuk mencetak atribut-atributnya. Kemudian print kedua untuk mencetak dimensi atau ukuran dari datanya. Setelah itu mencetak datasetnya, parameternya. Dan di sini ketika dijalankan hasilnya maka akan seperti ini, yaitu ada fitur name yang isinya ada alkohol, milk acid, ash, dan yang lainnya. Kemudian untuk yang kedua, untuk data setnya, yaitu untuk mencetak dimensinya. Di sini terdapat 178 data dengan 13 kolom. 13 kolom. Kemudian di sini adalah data setnya. Setelah itu untuk yang diabetes juga sama, di load datanya seperti yang wine tadi. Di sini hasilnya yaitu fitur name-nya ada age, sex, BMI, BP sampai S1 sampai S6. Dan dengan dataset setnya dengan 442 data dan 10 kolom. Kemudian untuk breast cancer data juga sama caranya. Dan di sini hasil setelah di run, di sini fitur name-nya ada main radius, main texture, parameter, main area, sampai sini ya, worst fractal dimension. Kemudian untuk ukurannya terdapat 569 data dan 30 kolom. Kemudian selanjutnya yaitu kita mendeklarasikan atribut. Pertama kita menggunakan yang data yang wine dulu. Kita deklarasikan atribut X yaitu sama dengan wine.values. Kemudian yang di sini menyesuaikan dengan jumlah kolomnya. Kemudian kita deklarasikan kelasnya juga menggunakan variable Y sama dengan wine data.target. Kemudian dipisahkan menjadi X training dan X test, kemudian Y training dan Y test. Di sini kita split kemudian ukurannya berubah menjadi 0,2. Ini mengacu pada soalnya yang tadi dimintanya untuk 20%. Jadi di sini 0,2. Dan ketika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan memprediksi kelasnya. Kita buat variable X dulu, mendeklarasikan variable X dan nilai y.values, kemudian 1 dan 0.212. Kemudian di print untuk
Y beratnya, prediksi untuk itunya, untuk kelasnya, memprediksinya. Kemudian yang kedua untuk memprediksi testingnya. Hasilnya di sini ada 0, 1, 2, 1, 1, sampai seterusnya. Dan kemudian yang langkah selanjutnya yaitu untuk menggambarkan eh, tree-nya, pohonnya. Dan di sini nanti akan direpresentasikan eh, tree-nya. Di sini menggunakan tree.plotTree CLF-nya dengan parameter CLF, kemudian text representation sama dengan tree.export text-nya ya dengan parameter CLF. Kemudian di print. Hasil printnya adalah seperti ini, dan di sini tree-nya tadi yang sudah digambarkan dan bisa dibaca melalui ininya juga, fitur fitur 6 jika kurang dari sama dengan 1,29, maka ke sini fitur 9 kurang dari sama dengan 3,72, maka kelasnya sama dengan 1, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu merekap data dan mengecek datanya. Di sini menggunakan variable CM untuk menggunakan CM sama dengan conversion matrix dengan parameternya Y-test dan Y prediksinya. Kemudian di print CM-nya, maka hasilnya akan seperti ini, matriks seperti ini, 710, 015, 0139. Kemudian selanjutnya itu untuk menghitung akurasinya. Akurasi berdasarkan conversion matriksnya yang tadi. Di sini menggunakan variable AQ, kemudian menggunakan accuracy score yang dengan parameternya ya test dan ya prediksi. Kemudian di print, maka hasilnya yaitu 0,86111 yang ujungnya itu 2. Kemudian tadi yang pertama itu WEN ya. Selanjutnya untuk data diabetes. Untuk data diabetes langkahnya sama. Pertama deklarasikan dulu untuk atribut dan kelasnya. Di sini X dan Y. Di sini menggunakan 0.29 karena tadi untuk set-nya, dataset set-nya yaitu terdapat 9 kolom. Di sini menggunakan 9. Terus selanjutnya dipisahkan lagi sama trend X trend dan X test, kemudian Y trend dan Y testnya. Akan tetapi untuk ukuran di sininya berbeda, testnya berbeda. Di sini menggunakan 0,3 karena tadi yang diminta itu 20%, kemudian 30% dan ini 30% diubah menjadi 0,3. Selanjutnya ketika di print hasilnya seperti ini, dan eh, di sini kita akan Di sini kita memprediksikan dari yang diabetes tadi menggunakan variable X sama dengan diabetes values, kemudian Y variable Y prediksi sama dengan CLF-nya predict yang ini untuk memprediksi kelasnya, dan kemudian di print, kemudian setelah itu ada variable Y predict lagi, kemudian CLF.predict X test untuk prediksi atributnya. Dan ini hasilnya. Kemudian kita gambarkan, masukkan ke dalam tree. Pohon tree-nya di sini direpresentasikan menggunakan tree.plotTree CLF, kemudian text representation, kemudian tree.export text-nya dan parameter CLF. Kemudian di sini di print. Cara membacanya bisa dari sininya juga. Ini cukup panjang ya, hasilnya cukup panjang untuk yang diabetes ini. Kemudian selanjutnya di sini menggunakan CM conversion matrix untuk memetakan dan mengecek untuk mengecek conversion matrix dan parameter Y-test dan Y-pred, kemudian di print CM-nya, variable CM-nya, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita hitung lagi akurasinya seberapa. Di sini menggunakan variable XO dengan akurasi score, kemudian dengan parameter Y-test dan Y-pred, maka hasilnya yaitu 0,00.
Itu untuk yang diabetes. Kemudian selanjutnya untuk yang breast cancer, yang data ketiga. Pertama, yang pertama tadi udah dilakukan untuk lot, kemudian yang ini selanjutnya yaitu untuk mendeklarasikan apa namanya, mendeklarasikan atribut dan kelasnya. Di sini menggunakan variable X dan Y, kemudian kita ambil breast cancer dan value-nya di sini menggunakan apa namanya, ini diganti 29 ya, karena tadi terdapat 29 kolom. Kemudian untuk Y-nya dispenser data target. Kemudian dipisahkan antara X dan Y-nya, X tren X test dan Y tren Y testnya. Dan di sini tes-tesnya diubah menjadi 0,4 dikarenakan dimintanya tadi adalah 40% untuk di soal tadi. Maka hasil yang dijalankan yaitu seperti ini. Selanjutnya di sini untuk memprediksi kelas dan atributnya. Pertama deklarasikan dulu variable X yang isinya itu breast cancer values. Kemudian variable Y prediksi dengan memanggil clf.predict dan parameter X-nya untuk memprediksi kelasnya. Kemudian hasilnya nanti di print. Setelah itu bikin variable lagi ya prediksi yang memanggil clf.predict yang isinya parameter X test untuk memprediksi atributnya. Maka hasil yang dikeluarkan adalah seperti ini. Setelah itu digambarkan menjadi sebuah tree, bagan pohon ya. Di sini menggunakan tree, plot tree dan parameternya clf, kemudian membuat variable text representation sama dengan tree yang diekspor teks yang parameternya yaitu clf. Setelah itu di print. Hasilnya adalah seperti ini. Fitur 27 kurang dari sama dengan 0,14, kemudian fitur 13 kurang dari sama dengan 36,47, dan seterusnya ya sampai bawah. Ini untuk hasilnya yang breast cancer untuk bagannya. Kemudian dicek lagi dan direkap. Di sini menggunakan variable CM sama yang menggunakan function conversion matrix yang di dalamnya menggunakan parameter Y test dan Y prediksi. Kemudian di print, setelah itu di run hasilnya maka seperti ini. Setelah itu kita hitung lagi untuk akurasi datanya, untuk akurasinya. Di sini menggunakan variable acu sama dengan akurasi score dengan parameter Y test dan Y pred. Kemudian di print maka hasilnya 0,912 dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.